Shalom. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Ya, masih kurang semangat ya, masih kedengaran hanya 1-2 orang saja yang menyambut sapaan saya. Sekali lagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada minggu pagi ini kita sudah tiba pada minggu Advent keempat, dan ini adalah minggu terakhir di dalam kita menikmati momen-momen perayaan kelahiran Yesus Kristus. Dan tema kita pada minggu hari ini adalah seperti yang diperintahkan Tuhan. Kami mengucapkan juga kepada jemaat Tuhan yang beribadah secara online, kiranya dapat menikmati ibadah ini. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam ibadah ini, dan sebelumnya kami kembali mengingatkan supaya kita menonaktifkan handphone kita masing-masing atau mematikan suaranya, supaya kita dapat menikmati Tuhan di sepanjang ibadah ini. Mari kita masuk di dalam saat yang teduh. Mari sejenak kita merenungkan Tuhan Yesus lahir secara pribadi dalam hidup kita masing-masing. Mari kita renungkan perjumpaan pribadi kita dengan Dia. Betapa besar cinta Tuhan kepada Dia, kepada kita. Dia mau menyatakan dirinya kepada kita. Biarlah Tuhan semakin besar di dalam kehidupan kita, dan kita yang semakin kecil. Amin. Kita memuji Tuhan, Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kita naikkan pujian kita dari nyanyian rohani tertulis nomor 236. Dari pulau dan benua terdengar terus suara pujian. Mari kita tinggikan Allah kita, Allah yang sudah lahir bagi kita, bahkan Allah yang sudah terus berkarya di dalam dan melalui kehidupan kita. Dengan penuh sukacita kita puji dan sembah Allah kita. Oh
Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dalam kesetiaan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Yesaya berkata bahwa Allah berbicara kepada raja dan berkata, mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi ketika raja menolak, Allah tidak tinggal diam. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Allah ingin kita tahu bahwa ketika dia pegangan diri dengan sehingga Tuhan ingin supaya kita mengalami benar-benarnya, bahkan ketika kita berpikir kita bisa mengalami kita dapat Tuhan. Tuhan mengirimkan kita tanda-tanda yang menyatakan Allah hadir bersama kita. Yang perlu kita lakukan adalah membuka mata kita dan beriman. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kita menyerahkan diri ini, diri pengharapan sukacita, diri pemberitaan damai sejahtera, diri sukacita yang dalam dan kekal. Dan hari ini kita berbicara tentang kasih, sebuah pertanda atau posisi kita. Kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Seribu lilin nyalakan di tengah bumi. Wartakan pada dunia kabar sukacita. Bahwa Yesus telah hidup,
sinarmu bawa harapan dan damai bagi kami. Kita kembali menaikkan ayatnya yang ketiga. Mari kita nikmati kehadiran Tuhan bersama-sama di tempat ini. Katakan sekali lagi, biar sinarnya Mazmur 80 ayat 1 sampai 7, ayat 17 dan 19 kita akan baca secara responsorial, dimulai dari saya, kemudian jemaat Tuhan ayat yang kedua, demikian ya seterusnya, dan di ayat yang terakhir kita bersama-sama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, Kesaksian Asap, Mazmur. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengirim Yesus sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Mereka telah membakarnya dengan api dan menemunya. Biarlah mereka hilang menyatu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu, biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul. Kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Bacaan yang kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan dijawab salah. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dan kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diteranakan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya di antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntut semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mempersembahkan pujian atau kesaksian, pada kesempatan ini kami berikan waktu. Baik, kita akan mendengarkan warta jemaat. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Panitia Kebaktian mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta James Damanik dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Kebaktian juga mengingatkan dan menghimbau untuk kehadiran semua jemaat Tuhan untuk hadir dalam malam perayaan Natal pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pukul 17 WITA atau pukul 5 sore di gereja, dan juga kebaktian Natal pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 pukul 9.30 WITA. Dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan memberitahukan bahwa kantung persembahan diedarkan 2 kantung, satu untuk kas gereja dan kas panitia Natal, serta persembahan ke depan untuk kas pemeliharaan harta benda gereja. Selanjutnya dari panitia Natal, dalam rangka mendukung penggalangan dana Natal, jemaat dapat mempersembahkan janji iman Natal dan janji iman Natal jemaat dapat kita lihat di warta kita. Dan bagi jemaat yang belum memberikan persembahan Natal dan memiliki kerinduan, dapat menginformasikan kepada panitia Natal. Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, anggota jemaat yang berulang tahun pada bulan Desember 2022 dapat kita lihat di dalam warta kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 pada kebaktian Natal akan diadakan penerimaan anggota jemaat. Dari Panitia Pengadaan Lahan dan Pembangunan menginformasikan kepada kita semua bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari tahun 2023 pada ibadah ucapan syukur tahun baru, kita akan mengumpulkan pundi iman yang kedua untuk keperluan dana lahan gereja, pembangunan gereja. Dan juga untuk dari seksi pemuda-pemudi bisa kita lihat di warta kita, dan juga dari Komisi Pendidikan Agama Kristen menghimbau kita untuk gemar membaca Alkitab seperti yang tertera di dalam warta kita. Dan juga untuk warta keuangan dan
kehadiran pada minggu lalu bisa kita lihat di warta kita. Kami kembali mengingatkan untuk pelayan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 untuk pelayan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Erwin Daud, liturgis Saudari Mas Dayanti Hulo, pemandu pujian oleh Hardin Jendrato dan Suryani Harepa, pemusik Christian Anton dan Delfrian, dan persembahan Nadia Putri dan Yohanes, operator streaming Opelius Gulo, penyambung jemaat Juliana Zega dan Warning Warul, serta untuk sekolah minggu tidak ada. Kami mengucapkan selamat mempersiapkan diri di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan pada minggu depan. Demikian warta kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipandu oleh Ibu Subitri. Dan sebelumnya mari kita naikkan pujian kita dengan lagu yang berjudul Mujizat Dunia. Bahwa sesungguhnya tiap-tiap hari kita mengalami mujizat dari Tuhan. Bahkan ketika kita ada saat ini adalah sebuah anugerah mujizat yang begitu luar biasa dari Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam doa syafaat kita. Kita katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Semua dapat Kau lakukan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Kuasa-Mu yang percaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Allah yang dapat melakukan segala sesuatu. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak percaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu Mari kita satukan hati kita. Mari kita bersekutu dengan Tuhan melalui doa-doa syafaat kita. Terlebih pada pagi hari ini, mari saudara-saudara nyatakan apa yang mau saudara-saudara serukan kepada Tuhan. Kami berikan waktu
sejenak untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang tak berdaya. Kita adalah manusia yang terbatas. Karena Allah lah yang sempurna. Namun Allah menginginkan kita supaya kita sempurna seperti Dia. Dia menginginkan kita untuk bersekutu dengan Dia, untuk menjadi mitranya, untuk membangun daripada bumi yang sudah Dia ciptakan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita bersatu hati di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kemurahan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami ya Tuhan boleh meringankan langkah kami, boleh meninggalkan kegiatan kami, boleh meninggalkan aktivitas kami ya Tuhan, untuk datang ke tempat ini Tuhan, untuk bersekutu, bernyanyi, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan, melalui persembahan kami ya Tuhan, melalui keterlibatan kami ya Tuhan di dalam kesaksian daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu ya Tuhan. Di sepanjang daripada penantian daripada kami ya Tuhan, kami melaksanakan, kami lakukan ya Tuhan di dalam penerimaan kami, mulai dari Advent pertama, Advent kedua, dan saat ini ya Tuhan pada akhir daripada Advent penantian yang akan kami rayakan nantinya ya Tuhan pada tanggal 24 malam nanti ya Tuhan. Kami mau merayakan Engkau ya Tuhan dengan jemaat-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, bukan karena kami merayakan karena itu adalah seremonial saja ya Tuhan, bukan karena kami merayakan dengan pakaian kami yang bagus-bagus ya Tuhan, tetapi kami merayakannya dengan Natal yang indah, Natal yang membawa damai ke dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk memperbarui hidup kami nantinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau mempersiapkan hati kami di dalam menerima Engkau, Natal di dalam hati kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mau berdoa ya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan penginjilan daripada hamba-hamba-Mu ya Tuhan, penginjilan daripada gereja-gereja-Mu ya Tuhan, baik di kota-kota, baik itu di pedesaan ya Tuhan. Engkau yang turut campur ya Bapa, Engkau yang memberkati para hamba-hamba-Mu ya Tuhan, supaya mereka tetap tekun di dalam Engkau ya Tuhan, berpegang teguh kepada Engkau ya Tuhan, memberikan hikmat kepada mereka ya Tuhan ketika memberitakan kebenaran daripada firman-Mu, sehingga ya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Bapa. Baik ya Tuhan, penginjilan yang ada di luar negeri ya Tuhan, terkhusus ya Tuhan penginjilan yang ada di Indonesia ini ya Tuhan, banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, tetapi kami yakin dan percaya dengan Engkau bersama kami ya Tuhan, bersama hamba-hamba-Mu ya Tuhan, sebagai misionaris, sebagai penginjil-penginjil ya Tuhan, Engkau memberkati sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam penginjilan ya Tuhan, sehingga ya Tuhan banyak jemaat yang bisa untuk menerima Engkau ya Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, terkhusus ya Tuhan pada pemerintahan kami ya Tuhan, pemerintahan daripada Presiden kami ya Tuhan, Bapak Jokowi beserta jajarannya ya Tuhan. Engkau memberkati segala kebijakan-kebijakan yang sudah diperbuat, kebijakan-kebijakan yang memperoleh yaitu damai sejahtera,
dengan kesejahteraan daripada rakyat-rakyat-Mu ya Tuhan. Kami juga di dalam khusus ya Tuhan, umat-umat-Mu ya Tuhan, dalam menjalankan daripada ibadah-ibadah ya Tuhan, Engkau campur tangan ya Bapa. Engkau memberikan kerendahan hati kami, sehingga kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah ya Tuhan. Banyak daripada jemaat-Mu yang mengalami tantangan di dalam peribadatan, Engkau yang menghibur, Engkau yang menunjukkan ya Tuhan kebijakan bahwa di dalam pemerintahan kami boleh bebas untuk melakukan peribadatan. Kau memberkati para anak-anak Tuhan yang ada terlibat di dalam pemerintahan, membukakan daripada suara ya Tuhan, menyatakan ya Tuhan bahwa kami boleh menyatakan daripada Kristus di dalam keberadaan kami, baik di dalam pekerjaan, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu, jemaat Gemi Manuel Banjarmasin ya Tuhan, di dalam kami pada saat ini ya Tuhan, Engkau tahu Tuhan keberadaan kami ya Tuhan. Engkau memberkati kami ya Tuhan, para jemaat-Mu ya Tuhan, memberkati kesehatan, memberikan kesembuhan bagi yang sakit ya Tuhan. Tolong Bapa, Engkau jamah ya Tuhan, Engkau pulihkan ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang sakit, baik itu sakit secara rohani ya Tuhan, baik itu sakit secara jasmani ya Tuhan. Engkau adalah sumber penghiburan yang sejati. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa yang Kau titipkan kepada kami, anak-anak-Mu yang ada di jemaat-Mu ini ya Tuhan. Engkau memberkati Bapa, baik itu dari masa bayi, masa pertumbuhan ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan anak-anak kami ya Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan menjadi anak-anak yang menurut, anak-anak yang dapat dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan, baik melalui gereja-Mu, terlebih melalui orang tuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati anak-anak Tuhan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan juga ya Tuhan tingkat perkuliahan ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak Tuhan. Pada saat ini Tuhan sudah selesai yaitu penilaian akhir semester ya Tuhan buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur boleh berjalan dengan baik di tengah-tengah daripada mereka mempersiapkan daripada apa yang harus mereka lakukan ya Tuhan di dalam mengevaluasi apa yang sudah pelajari mereka. Kami bersyukur Tuhan boleh berjalan dengan baik. Memberkati juga ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan di masa perkuliahan ya Tuhan. Memberkati daripada mereka ya Tuhan, menjamah hati mereka untuk turut dalam pelayanan ya Tuhan, dan menjamah hatinya Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Memberkati di dalam perkuliahannya, memberkati di dalam tugas-tugas yang mereka lakukan ya Tuhan, sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh para dosennya. Engkau memberikan ya Tuhan hikmat kebijakan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau juga memberkati para anak-anak-Mu ya Tuhan yang jauh daripada orang tua mereka ya Tuhan, memberikan penghiburan bagi mereka ya Tuhan, mencukupkan segala keperluan mereka ya Tuhan, terkhusus di dalam perkuliahan mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau tidak sia-sia menempatkan mereka, bukan karena kebetulan mereka ada di tempat Banjarmasin ini, tapi Engkau sudah memberikan yaitu jalan untuk mereka dapat menuju nyatakan daripada masa depan mereka nantinya ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mereka andalkan di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh untuk taat kepada Engkau ya Tuhan, dan tidak tergoda dengan pergaulan-pergaulan bebas. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati daripada majelis gereja-Mu ya Tuhan, para hamba-hamba-Mu ya Tuhan, memberkati ya Tuhan di dalam pengabaran daripada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau juga ya Tuhan memberkati daripada pengadaan lahan dan juga ya Tuhan pembangunan gereja-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan ya Tuhan pengadaan lahan ya Tuhan.
Kami yakin dan percaya Engkau sudah menyediakan tepat pada waktunya. Berikan kami ya Tuhan kerjasama ya Tuhan, terutama ya Tuhan panitia daripada pengadaan lahan dan pembangunan ya Tuhan, yaitu yang diketuai oleh Bapak Pendeta Erwin Daud ya Tuhan. Engkau memberikan kebijaksanaan ya Tuhan dan waktu ya Tuhan untuk terlibat di dalam mencari ataupun melakukan apa yang diperlukan di dalam pengadaan lahan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau ya Tuhan di dalam persekutuan kami, jemaat-Mu GMI Immanuel Banjarmasin ya Tuhan, boleh bersekutu kembali di dalam tahun depan ya Tuhan. Engkau sudah sediakan bagi kami tempat untuk tetap bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pelayanan daripada anak-anak Tuhan, terkhusus ya Tuhan di pedalaman di Pegunungan Meratus. Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu, para guru yang ada di Pegunungan Meratus ya Tuhan, memberikan penghiburan, memberikan kesejahteraan ya Tuhan, memperlengkapi ya Tuhan daripada kebenaran-kebenaran yang akan mereka wujud nyatakan melalui pengajaran, melalui pemberitaan ya Tuhan di Pegunungan Meratus ya Tuhan, sehingga orang-orang yang ada di Pegunungan Meratus ya Tuhan boleh menerima sukacita ya Tuhan, terkhusus ya Tuhan dalam merayakan daripada sukacita Natal untuk nanti yang kami rayakan ya Tuhan di tanggal 25 nanti. Terima kasih Bapa di surga, sungguh banyak yang mau kami sampaikan ke dalam doa syafaat kami ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau sudah mengetahui apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami, apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terkhusus ya Tuhan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan di GMI Immanuel Banjarmasin ya Tuhan, Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, yaitu Bapak Pendeta James Damani. Sambil kita menikmati nantinya yang akan disampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan dari nyanyian rohani metodis 246, Hai Kota Mungil, Bethlehem, betapa engkau senang. Hai kota mungil
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, yang hadir di tempat ini di dalam persekutuan 2-3 orang percaya, yang menantikan terobosan baru memperingati kelahiranmu, yang saat ini terbuka dengan segala kebenaran firman. Kami menyerahkan diri kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diberikan kepada kita sesuai dengan tema dari almanak kita. Dari Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, saya akan membaca untuk kita sekalian. Matius pertama ayat 18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang
difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Ada ungkapan Bapak Ibu saudaraku yang sering kita dengar tentang perkataan dan isi hati manusia dengan istilah lain di bibir, lain di hati. Acap kali dan sering kita mendengar ungkapan ini, dan kita tidak tahu siapa yang menciptakannya. Tetapi rasa-rasanya kita suka, sehingga ketika kita menemukan antara perkataan dan perbuatan tidak sama, maka ujuk-ujuk kita mendengar orang menyebut, atau kita menyebut, lain di bibir, lain di hati. Antara perkataan dan perbuatan dan maksud hati tidak sama, bertolak belakang, tetapi di dalam tubuh yang sama. Mungkin kita pun pernah diungkapkan orang kepada kita tentang hal yang sama, atau kita mengungkapkan kepada orang-orang. Tetapi hari ini Bapak Ibu saudaraku, kita bertemu dengan seorang pria, anak muda. Di dalam tradisi orang Yahudi, kalau disebutkan orang yang sedang bertunangan, itu tidak lebih daripada 20 tahun. Berarti sebaya dengan kita-kita yang ada di sini. Pria ini atau anak muda ini bernama Yusuf. Yang menarik di dalam nats ini, kita menemukan dia mempunyai istri, disebut di dalam catatan firman Tuhan Injil Matius. Di dalam Injil Lukas disebut bertunangan. Dan kita heran, tentunya kok bisa sudah istri, lalu kemudian diam-diam mau menceraikan. Dan di akhir daripada kisah ini disebutkan dia mengambil Maria menjadi istrinya. Jangan heran Bapak Ibu, sebab di dalam tradisi orang Yahudi memang pernikahan itu 2 kali. Pertama, dia akan mengambil seseorang menjadi istri atau tunangannya. Lalu sekian lama nanti mereka hidup tetapi berbeda rumah, baru nanti dipestakan. Gitu ya. Jadi satu karakteristik dari pria atau anak muda kita belajar hari ini, khususnya untuk para gadis-gadis. Hari ini berita gembira cara menemukan calon suami yang pas, yang tepat. Yusuf. Tapi jangan cari orangnya Yusuf. Sebab saya bertemu beberapa orang yang bernama Yusuf, kadang lebih
aneh daripada orang yang bernama Archimedes dan si Blackie. Berbeda Yusuf ini daripada pria pada zaman ini tentunya. Ini kan peristiwa 2000 tahun yang lalu. Tetapi karakteristik daripada pria ini menarik hati. Saya dulu bercita-cita seperti Yusuf. Dan sesudah menjadi orang tua dan Tuhan memberikan saya anak perempuan, dan saya bercita-cita beginilah calon menantu saya nanti. Yusuf. Bukan hanya namanya yang rohani, karena ada juga nama rohani, tapi kelakuan rohana. Bahkan ada roh halus. Ini rohani. Di dalam perikop ini dikisahkan tentang kedatangan Tuhan. Itu tepat. Tetapi juga dikisahkan tentang karakteristik dari pria. Juga di sini tentang Maria dan juga malaikat. Itu Gabriel ya. Ini kan dari sisi penulisan seorang Yahudi, Matius. Matius ini murid Tuhan Yesus. Latar belakangnya sebelum menjadi murid Tuhan Yesus adalah meja cukai. Terbiasa berhubungan dengan pemerintahan Romawi. Nah, ketika dia menjadi murid Tuhan Yesus, Tuhan mempercayakan firman dituliskan melalui dia. Jadi kita belajar hari ini kekayaan Alkitab kita ini. Tidak perlu kita berhalahkan tulisan ini, sebab bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Kan Tuhan itu tidak kita kurung dia dengan satu bahasa. Kalau sampai Tuhan itu hanya mengerti bahasa X, saya meragukan ketuhanan dia. Sebelum Bapak Ibu Saudara mengkudeta dia, saya lebih dulu meninggalkan dia. Tetapi justru saya menemukan Tuhan kita itu kaya sekali. Tidak bisa diikat dengan pikiran kita. Dia mengerti semua bahasa. Bahkan bahasa isyarat pun dia tahu. Bahasa hati pun dia tahu. Seperti Maria ini. Coba bayangkan Bapak Ibu saudaraku di dalam minggu Advent keempat ini. Seorang gadis ujuk-ujuk hamil. Ini kalau di kampung kami bukan saja buah bibir. Dan saya pun tidak mengerti kapan bibir itu punya buah. Tapi itulah ungkapan kita orang Indonesia. Buah bibir artinya menjadi percakapan. Siapa suaminya? Yusuf. Yang sudah diinaugurasi, yang sudah ditetapkan, dikabarkan, dipublikasikan ke orang-orang kampung itu, mereka sudah bertunangan atau pernikahan pertama. Lalu kemudian karena Yusuf ini adalah orang yang tulus hati, dia tahu kan kelakuannya. Saya tidak berbuat kok bisa hamil. Ada apa? Maka dia itikadnya baik. Tetapi itikad baik itu perlu diklarifikasi oleh Tuhan Allah. Maka di dalam nas ini dia mengutus malaikat itu menjelaskan apa yang terjadi dengan Maria. Oh, ini keren. Untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan Maria. Dan pada masa itu nggak ada WhatsApp, nggak ada telepon.
enggak ada video call. Jadi meminta klarifikasi itu tidak segampang yang dipikirkan kita hari ini. Kan dia mesti bertemu dulu dengan paling tidak sanaknya Elizabeth misalnya, yang melahirkan juga Yohanes Pembaptis. Kalau bertemu pada masa itu sebelum pernikahan yang kedua itu tidak lazim. Maka kan tidak lazim Maria hamil karena tidak ada kontak fisik, bertemu pun tidak. Ini suasana kampung gitu loh. Kita menceritakan kisah ini setting 2000 tahun yang lalu, kondisi desa-desa di Israel itu. Saya bisa mencoba mengurai ini sederhana begini. Kalau di Sumatera Utara terbiasa orang menaksir seseorang itu pergi ke kampung sebelah itu, atau kampung yang sangat jauh. Terkadang kita tidak diterima pemuda-pemudi di situ, kita dipukuli atau dikerjain, minta rokok, minta minum, minta itu, sampai kita apes tidak punya uang untuk ongkos pulang. Ternyata yang kita taksir tidak ketemu dengan kita, dan pulang jalan kaki berpuluh-puluh kilometer, subuh baru sampai di rumah. Demi pujian hati. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, tidak segampang yang kita pikirkan sekarang ini. Kalau sekarang ini maaf nih, butuh perempuan saja, dia pergi ke hotel tinggal. Apa itu micat ya katanya. Saya belum pernah Bapak Ibu ya, dan tidak tahu micat itu seperti apa. Tapi dari medsos saya membaca-baca, malah ada aparatur negara tertipu. Dia minta si yang digambar, yang datang modelnya lain. Akhirnya dia tidak mau bayar. Akhirnya ribut dan berperkara. Begitu gampang sekarang ini menghadirkan apa yang kita lihat, kita dapatkan. Jadi kembali kepada perikop ini Bapak Ibu, setting ini mesti kita pahami sebagai bagian daripada amanah teks ini. Pada masa itu tidak lazim pada pernikahan pertama itu bertemu, dan ujuk-ujuk Maria hamil. Sehingga Bapak Ibu menjadi suatu polemik dan problem bagi Yusuf. Tetapi yang menarik di sini, dari karakter Yusuf kita belajar menyelesaikan polemik itu. Masalah boleh aja datang, mirip, sama pun boleh. Tapi cara penyelesaiannya tetap satu. Seperti apa penyelesaiannya? Di dalam pembacaan kita ini disebutkan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kata diam-diam ini Bapak Ibu lebih cenderung diartikan dengan escape atau melarikan diri. Ya. Jadi pada masa itu apakah lazim orang yang sudah bertunangan atau pernikahan pertama itu tidak lanjut kepada pesta ini, akbar itu? Ya. Si perempuan kadang-kadang tidak kelihatan, si laki-laki tidak kelihatan. Kalau ini saya langsung ingat Bapak Ibu, ada rekamannya di dalam salah satu lagu, ya, Tenda Biru. Tahu ada yang nyanyi, tahu lagu Tenda Biru? Sudah dibuatkan tendanya,
dibuatkan pelaminannya. Pagi-pagi, kalau dalam bahasa Batak, marsi buha-buhai. Kok nggak datang si laki-laki itu? Bagaimana dengan tenda biru ini? Bagaimana dengan babi yang sudah dipotong 10 ekor? Bagaimana dengan ulos-ulos? Bagaimana dengan pemusik gondang sebangunan? Sudah dihadirkan, lengkap dengan artis-artis Batak dari ibu kota. Bagaimana pertanggungjawabannya? Nggak datang si laki-laki itu. Kalau sekarang kan gampang, pencet nomor, hei jelutuk di mana? Bisa dibikin gitu, diomong. Tapi zaman dulu kan nggak bisa. Tidak segampang yang kita pikirkan. Lalu diam-diam escape. Itulah yang dimaksud di sini. Karena kalau dia hadir dan berkata, saya ke pernikahan ini nggak jadi, ini kan ribut. Tapi ternyata dia diam-diam dan itu dianggap sebagai sesuatu tradisi yang tidak mau mencemarkan. Tetapi kita perhatikan Bapak Ibu pada bagian ini. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, jadi sudah bergejolak di hatinya, menerima dan tidak, bertanya dan bingung, menguji kesetiaan dan kebiasaan. Tidak mungkin si Maria ini begini. Lah saya tahu persis dia. Ngobrolnya juga sedikit. Dan tidak ke semua orang dia mengobrol senyum. Karena ada tipe gadis, ke siapa aja senyum. Mengobrol gitu loh. Ya percakapan lah, ya janji-janji lah, begitu. Ini beda. Tapi tidak sombong tentunya. Kalau sombong kan tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak memilih dia. Berarti Bapak Ibu saudaraku berkecamuk dalam diri Yusuf. Itulah amanat teksnya yang kita boleh simpulkan. Dan tentunya bagi kita yang membaca ini hari ini sebagai konteks, perkara itu tidak sanggup kita uraikan dengan logika pikiran kita. Apalagi ayat 18 itu. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bagaimana mengurai ini Bapak Ibu? Jikalau kita bingung, apalagi Yusuf pada waktu itu. Karena dari sekian banyak gadis di seluruh dunia, Tuhan Allah berkenan kepada Maria dan Yusuf pria itu untuk menggenapi nubuatan nabi-nabi ribuan atau ratusan tahun sebelumnya. Baru inilah yang melegakan Bapak Ibu. Kita memberi satu perhatian pada bagian ini. Tetapi bagi Yusuf ini merupakan sesuatu yang masih terus menjadi misteri. Hingga dia bermimpi. Lah kok melalui mimpi? Kok mimpi dipercayai gitu ya? Pada masa itu mimpi salah satu cara yang dipakai Tuhan. Ya, di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2 kan disebut di sana. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perkataan nabi-nabi. Jadi Tuhan berbicara dan dalam pelbagai cara berbicara. Mimpi salah satunya. Tapi kalau hari ini kita sebut mimpi, baca dulu ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan
sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Berarti dengan perantaraan anaknya, dengan perantaraan Yesus, kata lainnya dengan perantaraan firman Tuhan Alkitab. Jadi jangan lagi mimpi, jangan lagi berpikir macam-macam. Saya supaya mengerti pengen mimpilah, bukan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, pada bagian ini apa yang menarik dari Yusuf ini? Ayat 20, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, mempertimbangkan ini kan pikiran yang rumit tadi, lalu malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Ini perlu digarisbawahi jemaat atau Bapak Ibu. Dalam serumit-rumit apa pikiran kita dan masalah yang datang. Masalah kan datang dan memberitahu. Dia kan datang tanpa diundang. Kalau diundang namanya tamu. Kan masalah itu datang ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Apa bahasa Banjarnya ujuk-ujuk ini? Sekonyong-konyong. Masalah itu datang bertubi-tubi. Bisa. Nah, dalam kondisi seperti itu kita belajar dari pria ini. Kira-kira nih mimpi boleh datang gak ketika saya main bola? Waktu kami pertandingan IMAPA, main bola dengan mana gitu, Tarkam. Datang mimpi. Bisa enggak? Nggak bisa. Masa main bola mimpi datang? Wah, datang mimpi. Ketika saya sedang mengerjakan makalah-makalah kuliah tulis tangan. Bisa enggak? Nggak mungkin. Mimpi datang ketika kita tidur. Ya. Berarti ketika banyak rumit mempertimbangkan disebutkan tadi pada Yusuf, dia membawa istirahat. Maka tidak salah kalau ada beberapa orang, kalau ada masalahnya rumit, dia bawa tidur. Ya, ini Alkitabiah. Daripada dia bawa golok, daripada dia bawa pentung, daripada dia bawa kata-kata, pilih mana? Kalau dia bawa kata-kata, namanya merbadai. Namanya apa? Bertengkar. Namanya ribut. Kalau dia bawa golok, ya namanya keributan besar. Bawa golok. Bawa pentung, oh berarti mau berantem. Maka dibawa diam atau istirahat. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, masalah-masalah apapun perlu kita yang disebut pada bagian itu kontrol diri. Diam diri. Jadi di dalam istilah konseling, sudah berdiam diri belum? Iya. Kalau dia misalnya datang ke pendeta, saya akan tanya, belum? Lah berarti kamu udah pernah koreksi diri, introspeksi diri. Ada masalah. Biasanya beasiswa ini turun pada bulan sekian. Kok ini ujuk-ujuk tidak ada kabar? Biasanya orang tua ini mengirim tanggal sekian, kok ini kok nggak ada kabar? Biasanya rumit. Hati-hati. Ceritakan ke si X, belum tentu selesai masalah. Malah X pangkat 2, bisa pangkat 3. Waduh, mengerikan. Kita berbicara di sini, udah sampai di Gang Belitung. Kita bicara di sini Banjarbaru sudah sorak-sorai.
hati-hati. Itu sebabnya kita harus berbicara dengan orang yang tepat. Yusuf dengan mempertimbangkan segala yang ada itu, dia berdiam diri. Saya yakin memang tidak dijelaskan dia berdiam diri, berdoa dan seterusnya. Tetapi ketika mimpi itu datang, berarti dia sampai tertidur saking lelahnya. Saya pernah begitu. Waktu saya mengajar, saya tulis di papan tulis itu. Alfabet dalam bahasa Ibrani, Alef, Bet, Gimel, saya tulisin. Yang terakhir, saya tulis. Ada sepersekian detik. Pak, kata murid, mahasiswa. Oh, rupanya saya tertidur di papan tulis ini. Saking capeknya. Gimana nggak sampai? Dari jam 4 kita sudah berangkat mau ke sekolah dan seterusnya. Di bis itu kita berdiri berjam-jam. Berjam-jam bukan sambil nonton video, tapi digoyang oleh lekuk kiri dan lekuk kanan. Wah, senam terus kita di mobil itu. Berjam-jam. Akhirnya capek. Lalu ketika mengajar tertidur. Yusuf, tentu dalam kecapean itu, firman Tuhan datang kepada dia. Jadi di dalam masalah-masalah kita ini, dirumuskan di dalam teks ini, berhentilah berdoa sampai lelah, sampai Tuhan berbicara. Amin. Kadang kan mulut kita mau berbicara terus menerus, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote. Itulah luasnya pembicaraan. Tahu di mana Miangas? Di Kepulauan Utara Sulawesi. Berarti Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, karakteristik daripada Yusuf ini menonjol dalam perikop tersebut karena disebutkan di sana dia tulus hati. Itulah tulus hati. Jadi kalau kita ternyata Bapak Ibu ada menata persoalan itu tidak bisa tenang, tidak bisa bersaat teduh, belum tulus hati. Sebab tulus hati itu ternyata dikatakan di sana, pertama dia memikirkan kondite orang yang dicintainya atau orang lain, ayat 19. Tidak memikirkan dirinya. Paham nggak Bapak Ibu? Kami menikah tanggal 4 Desember 2004. Lalu 2 minggu sebelumnya undangan sudah disebarkan via keluarga kami dan keluarga dia pun, istri pun sudah. Hingga ada sesuatu perasaan tidak enak atau masalah dan saya pengen, namanya anak muda ya, ya udah, nggak jadi pun nggak apa-apa. Kok gampang aja mulut saya bicara begitu. Lalu tersadar, mulut yang kurang ajar. Saya cabut perkataan itu dalam nama Yesus. Saya mencintai dia. I love you, Eviati. Artinya apa Bapak Ibu saudaraku? Kadang mulut kita ini kurang ajar. Saya langsung berpikir dengan kelas-kelas teologi yang sudah saya terima. Dan saya pada waktu itu sudah dosen. Kemana ilmu itu selama ini? Langsung saya berpikir, ini kan dikontrol otak. Ini dikontrol otak. Lain kali kau harus turut pada perintah otak dalam nama Yesus. Sejak saat itu perkataan-perkataan indah yang keluar. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang sesak di hati, khususnya para anak muda nih, baru ditaksir. Nggak jadi sama lu juga nggak apa-apa. Antri di sana yang nunggu gitu. Mulut itu mesti diperbaiki dulu. Ada kontrol sarafnya yang tidak di luar pemerintahan otak. Karena di sini Bapak Ibu saudaraku,
Yusuf itu memikirkan kondisi pasangannya, tidak memikirkan dia. Kan biasanya orang memikirkan gini pada waktu kami itu, gak jadi pun tidak apa-apa. Nanti saya sudah mikir alasan untuk keluarga saya apa. Yang penting kami tidak malu. Toh belum dikasih uang mahar. Kok saya pikirkan diri saya? Kan berbeda dengan Yusuf yang hanya memikirkan ayat 19 itu diri Maria. Dia tidak mau mencemarkan nama baik Maria dan keluarganya. Jadi konteks Maria dan Yusuf. Berarti orang yang tulus hati seperti Yusuf itu harus memikirkan kondisi orang lain. Pikirkan kondisi orang lain lebih utama dari diri kita. Yusuf tidak egois yang hanya memikirkan keinginan dan kenyamanan dirinya sendiri. Nah ini. Jadi kalau mau bicara tentang tulus hati dan mau kita praktekkan, mari coba yang pertama dari Yusuf ini, dalam segala pikirkan orang lain. Jadi jangan lagi S2. Tahu S2? Sur sendiri. Tapi harus S3. Sur sama-sama. Jadi harus memikirkan juga orang lain. Kalau saya dikasih tugas sama panitia kebaktian sebagai ini itu, nanti kalau saya nggak datang bagaimana ya? Harus sampai pada tahap itu. Jadi tidak hanya memikirkan saya kan sulit naik apa saya ke gereja, ini dan itu. Belum tadi malam saya nonton bola semalam suntuk, lalu pagi ini kan ngantuk-ngantuk. Mereka bang pikirin saya. Nah begitu Yusuf, dia pikirin orang dulu, Maria. Jadi pikirkan dulu Bapak Ibu. Pikirkan dosennya juga. Kalau kita sedang belajar, kalau sikap saya ini suka main handphone, mendengar dosen, dosennya senang apa enggak ya? Nah, pikirkan begitu. Kalau Pak Pendeta khotbah saya buka-buka lagu, enak enggak ya? Nah, seperti itu. Jadi pikirkan orang lain, kondisi orang lain. Itulah tulus hati yang pertama dari karakter Yusuf. Amin. Sudah pikirkan orang lain belum? Makanya kan kalau orang yang sedang jatuh cinta kan sering disebut tai gigi rasa coklat. Ya bisa saja. Makan pengennya sepiring berdua, ya kan? Tapi sesudah menikah piring berpisah. Yang satu harus lebih banyak, kau dikit aja. Kita mau lebih banyak, lauknya lebih banyak, dan seterusnya. Yang kedua dari Yusuf ini kita temukan di ayat yang ke-20. Yuk kita lihat di sana. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Berarti Yusuf memberi otoritas pada pertimbangan Tuhan Allah di atas pertimbangan dirinya sendiri. Dengan kata lain, Yusuf memberikan satu porsi di dalam hidupnya yang tertinggi, ultimate, yaitu otoritas Tuhan Allah. Jadi dalam hidup kita ini Bapak Ibu harus ada satu tempat tertinggi yang mulia, itu milik otoritas Tuhan Allah. Sekalipun kita menurut kita sangat pintar, sangat cerdas, melebihi penting berapa, bisa saja. Tetapi berikanlah otoritas itu pada tempat yang tertinggi di Tuhan Allah dalam hidup kita. Ada satu tempat tertinggi. Jadi makanya Bapak Ibu, saya suka dengan cara gereja Metodis Korea.
Kalau Metodis Korea itu di altar itu mereka sebut tempat yang paling tertinggi persembahan mereka kepada Tuhan dalam sikap. Maka di altar orang-orang gereja Metodis Korea itu orang lepas sendal di bawah, lepas sendal, lepas sepatu, nggak boleh naik ke altar itu sembarangan. Itulah persembahan mereka. Tapi kita kan belum bisa ya. Nanti kalau gereja kita besar, di altar itu memang begitu. Di dalam rumah kita pun begitu, mesti ada satu tempat yang mulia, yang tertinggi di sana. Itulah mesbah keluarga. Saya nggak tahu perubahan itu sejak kapan, tetapi dari dulu saya ingat di setiap rumah Kristen itu ada satu meja kecil. Dan di situ ada Alkitab. Kadang ada lilin. Kadang ayah di situ berdoa sebentar. Tuhan Yesus, sepertinya itulah tempat yang mulia dan kudus di rumah itu. Karena yang lain tercemar. Maka kadang karena altar inilah orang di rumah tangga gak jadi berantem. Ketika si istri mulai nyap, si suami bilang, ditunjuk altar itu, jangan nyap di situ. Akhirnya si istri sadar diri. Si suami juga begitu, kadang-kadang datang dari luar rumah langsung mau marah-marah kepada si isi rumah. Langsung anaknya yang kecil berkata, altar. Akhirnya dia mengurungkan yang altar itu menjadikan damai di rumah itu. Amin. Saya nggak tahu apakah nanti kalian sudah membentuk rumah tangga, beli rumah, lalu rumah itu semua milik kalian. Taruhlah di situ tempat Tuhan. Dan yang menarik bukan hanya di dalam rumah, tapi dalam diri dan hati kita pun harus ada tempat yang mulia, yang tertinggi itu di antara yang lain. Saya tidak tahu yang mana, tapi harus ada. Yusuf sekalipun sanggup memikirkan yang terbaik menurut dia, tetapi tetap taat kepada firman Tuhan. Penglihatan melalui mimpi itu menuntun Yusuf taat pada kehendak Tuhan. Jadi penglihatan, tanda-tanda, berkat, mujizat-mujizat, beasiswa-beasiswa, orang tua yang rutin mengirim, tempat kos yang nyaman, harusnya itu menuntun kita taat pada kehendak Tuhan. Amin. Jadi tidak sekedar kalau kita dapat kontrakan yang nyaman, oh terima kasih, ini tempat yang nyaman, tidur kita di situ sepuas-puasnya. Padahal sudah dibangun itu, bangun hari Sabat, hari Minggu, hari beribadah, tarik bantal, tarik selimut. Harusnya tempat untuk datang kepada Tuhan. Pada zaman itu penglihatan melalui mimpi juga salah satu alat dari Tuhan untuk menyampaikan firman. Ya, Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Maka Bapak Ibu saudaraku, tempat yang tertinggi itu, ada orang ya pikirannya tidak mau dicekokin dengan pikiran dunia, dia tetap jaga ya, dan seterusnya. Dan yang ketiga, ketulusan hati Yusuf itu kelihatan ketika dia mempraktikkan firman Tuhan. Ayat 24 dan 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf menyeduh kopi dan pergi dengan teman-temannya. Begitu bunyinya, Yohanes? Tidak kan? Kita kan acap kali begitu. Habis kita mendengar firman Tuhan, habis kita bersaat teduh, diri kita, ya Tuhan Allah, nanti hari Minggu lagi kita ketemu. Nanti mengaku dosa lagi di situ. Tapi enggak dengan Yusuf. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Apa perintahnya tadi? Jangan takut. Apa
Apalagi perintahnya, ambil Maria, lanjutkan ke pernikahan itu sebagai istri. Maka disebut di sana, ia mengambil Maria sebagai istri. Jadi pertimbangan tadinya yang sudah ini dan itu, tapi diterangi oleh firman Tuhan dan dia tunduk, dan yang terakhir dia mempraktekkan. Itulah orang yang tulus hati. Jadi kalau orang yang neto, N-E-T-O, no action, talk only, nggak ada aksi, bicara terus. Tapi Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Sesuai dengan kita. Berbuat seperti yang diperintahkan. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kira-kira apa korelasinya 25 ini ya? Makanya waktu kita dulu anak-anak, jangan baca itu, kata bapak kita. Nah, dalam hati saya, kenapa gak bisa dibaca orang Alkitab? Firman Tuhan. Sama seperti waktu saya membaca Kidung Agung. Di sana diceritakan juga buah dada, kemolekan, dan seterusnya. Kenapa nggak bisa dibaca? Saya mengerti. Itu semua ciptaan Tuhan yang indah dan peruntukannya tepat pada waktunya. Dan pada ayat 25 ini disebutkan karakteristik dari seorang Yusuf tadi, orang yang tulus. Artinya dapat mengontrol diri. Kan kau sudah istriku, ayolah kita seperti suami istri yang lain. Maria kata, saya sedang hamil dari Roh Kudus. Jangan coba-coba, nanti kau kesetrum. Kan jadi panjang perdebatan kalau mereka praktekkan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka kepada kita diajarkan hari ini firman Tuhan ini, pribadi karakter Yusuf ini, keren sekali nih si Yusuf ini. Maka di dalam drama-drama itu kelihatan sekali kan, dia menarik keledai. Maria yang sedang hamil besar duduk di sana, tidak bisa duduk ke depan karena hamilnya besar, dia harus duduk nyamping. Nah, duduk nyamping itu naik bagal keledai itu kira-kira nyaman enggak? Dan keledai itu hewan yang paling bodoh. Kalau ada di situ batu-batu, dia tidak menghindar, dia akan injak itu. Maka posisi, misalnya kaki kanan menginjak batu itu tinggi, akan terguncang-guncang begini oleh keledai itu. Dan hamilnya sangat menyakitkan. Tapi yang menarik di sini, santai aja Yusuf mengetok-ngetok pintu itu di Bethlehem. Tapi tidak ada penginapan, akhirnya dapat kandang. Satu demonstrasi karakteristik pria yang penyabar. Jadi ternyata tulus hati itu temannya si sabar, penyabar. Jadi kalau dia tulus hati tapi tergesa-gesa terus, enggak tulus. Tulus itu si sabar temannya, penyabar. Tapi juga tidak lemot maksudnya kan. Beda kan sabar dengan lemot. Lemot itu kan ya karena lemot. Air minum. Bisa diminum enggak? Nah, ini air minum pasti bisa diminum. Gak usah dipelototin gitu juga langsung bisa diminum. Nggak lemok begitu, penting satu gitu. Jadi mengajarkan kita hari ini, jemaat yang mengasihi Tuhan, tulus hati itu plusnya itu sabar. Seorang bisa berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan terjadi karena mempunyai kebiasaan dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Terbiasa bergaul dengan Tuhan Allah sehingga mengerti cara Tuhan berbicara. Karena terbiasa bergaul dengan Tuhan Allah, dia mengerti cara Tuhan berbicara. Nah, Bapak Ibu saudaraku, jadilah pribadi yang tulus hati. Dengan
karakteristik memikirkan orang lain, kepentingan orang lain lebih utama dari kepentingan diri sendiri. Bahkan kepentingan Tuhan lebih utama mestinya di dalam hidup kita. Berikanlah pertimbangan tertinggi kepada pertimbangan Tuhan Allah, sehingga tidak ada orang lagi yang salah jurusan, ya, seperti saya dulu. Artinya berikanlah pertimbangan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, belajar mempraktekkan firman Tuhan. Belajar. Gak ada yang lulus sepanjang hayat di kandung badan. Terus belajar. Praktekkan satu demi satu. Maka terakhir dari pemberitaan firman Tuhan ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, seperti Yusuf. Tuhan memberkati kita seperti Yusuf, memiliki karakter yang tulus hati dan sabar. Kita menantikan dan merayakan Natal yang akan kita jelang. Kita berdoa. Dengan hormat kita minta Ibu Evangelis Novia Daud berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang begitu detail ya Tuhan, menjelaskan tentang situasi bagaimana Natal pertama itu menjadi satu bagian yang paling penting ya Tuhan di dalam kehidupan seorang juru selamat di dalam kehidupan pribadi kami. Tuhan, jika Yusuf sudah memberikan hidup dan keputusannya untuk mengambil bagian di dalam perjalanan juru selamat ini lahir, maka ya Tuhan, teladan Yusuf ini akan menjadi sesuatu yang indah bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Jika kami rindu juga mempraktekkan apa yang menjadi firman Tuhan buat kami semua, yaitu menjadi seorang yang tulus hati buat pekerjaan Tuhan, menjadi orang yang sabar hati, menjadi orang yang lebih mengutamakan orang lain daripada diri kami sendiri. Tuhan, itulah yang Tuhan berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya Natal ini menjadi satu momen yang penting agar kami belajar makin hari ya Tuhan, makin sabar, makin hari makin tulus hati. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah berjerih lelah di dalam menjelaskan, mempersiapkan firman Tuhan yang menjelaskan melalui firman Tuhan yang dikotbahkan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu dan kehidupan setiap jemaat yang sudah mendengar. Firman-Mu sudah berhenti dibawakan pada siang hari ini, namun biarlah kuasa Roh Kudus yang akan membakar hati kami sehingga kami berapi-api bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami lanjutkan ibadah kami pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Novi. Kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebenaran firman-Nya yang telah kita dengarkan. Kita di dalam menantikan momen Natal, melalui firman-Nya kita diingatkan untuk meneladani karakter Yusuf dan Maria di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebagai panggilan
menjadi murid bagi kita pada saat ini, sebab dialah Allah kita dan kita umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kami kembali mengingatkan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mempersembahkan persembahan pujian atau kesaksian, kami memberikan waktu. Baiklah, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan kita dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian kita. Dia lahir untuk kita. Lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. haleluya. Yesus Tuhan kita, Dia Yesus, Allah kita, Dia Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan yang menebus juru selamat dunia. Kami meminta perempuan saja yang mengangkat. Dia lahir untuk kita, dia mati. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit bagi kita semua. Haleluya. Dia itu Tuhan kita, Dia itu Allah kita, Dia raja Jadi atas segala Dia itu firman Allah yang turun ke bumi yang jadi sama dengan manusia. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kita, yang menebus juru selamat manusia. Haleluya. Menebus juru selamat dunia. Haleluya. Haleluya. Oh, Tuhan mendekati kami. Agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami mempersembahkan yang terbaik.
Sebab Engkau Tuhan telah terbaik, memberikan bagi kami apa-apa yang kami butuhkan dan perlukan, sehingga kami dapat sehat dan berkumpul dalam satu keluarga Immanuel, Banjarmasin di tempat ini. Dari anak-anak sampai dengan orang tua, dan Engkau memberikan kami kesehatan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk persembahan, untuk kas gereja dan kas panitia Natal, dan untuk persembahan ke depan untuk kas pemeliharaan harta benda gereja, sehingga semua persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati dan Engkau menggaransi hidup kami di dalam pekerjaan dan usaha, dan terutama di dalam setiap pelajar mahasiswa berkati. Orang tua mereka yang jauh juga Engkau berkati dalam pekerjaan usaha mereka, sehingga dapat mengirimkan segala apa-apa yang mereka butuhkan dalam berkuliah atau bersekolah. Berkati gereja-Mu dalam persiapan-persiapan untuk beribadah di tempat yang baru. Engkau menolong ya Tuhan. Demikian pastori yang sedang direnovasi berkati. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ketika ditempati aktivitas gereja dapat berlangsung baik di sana. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, terimalah persembahan kami ini, karena kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Amin. Dan sempurnakanlah doa kami ini di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah kita selesai. Saat teduh, Tuhan memberkati. Mari sambil bersalam-salaman kita naikkan pujian kita dari pulau dan benua, terdengar selalu terus dibantu oleh pembangkit.